Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bu Nila. Alhamdulillah Pak Ale. Pak Ale gimana? Alhamdulillah sehat ini Sehat Bu. ya. Mohon izin Bu, hari ini rencana mau wawancara Ibu terkait apa tugas Ibu juga sebagai kepala SMA Oke, ya. Insya Allah saya bantu nanti. Sebisanya ya. Baik Ibu. Ya. Izin Bu ya. Kita kan Bu ini ada kaitannya dengan beberapa kasus ya Bu ya, di sekolah kan ada hal-hal yang perlu Ibu ambil kebijakan ya Bu ya. Nah, Ya. kasus ini tentu saja Ibu punya teknik atau strategi mengambil keputusan. Nah, kalau selama ini Bu, kalau Ibu misalnya dihadapkan dengan dilema etika Bu ya dalam mengambil keputusan, kira-kira Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Alex. Yang saya tahu dilema etika itu adalah situasi yang seseorang itu harus memilih sesuatu yang benar tapi Betul. bertentangan Betul sekali. dengan masyarakat misalnya atau bertentangan dengan kelompok lain. Iya. Kalau saya mengidentifikasinya, biasanya hal itu akan menjadi suatu masalah di sekolah yang mungkin akan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan atau yang terlibat dalam kasus tersebut, atau saya mengamatinya sendiri secara langsung baru kemudian memanggil pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi ada yang saya identifikasi sendiri, ada yang mendapat laporan dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Artinya Ibu memanggil Bu ya, Iya. orang yang terlibat dalam kasus ini. Iya, saya mengundang pihak yang terlibat. Baik Ibu, kalau terkait kan kasus itu kan tentu saja Ibu punya dilematika dengan kasus ya, tentu perlu menyelesaikannya mungkin dengan salah satunya dengan bujuk moral. Ada nggak Bu contoh kasus yang Ibu angkat misalnya Bu terkait dengan kasus dilematika ini Bu? Oke. Kalau dilema etika tadi kan milih secara moral benar bertentangan, tapi kalau bujukan moral itu harus membuat keputusan benar dan salah, Benar, gitu ya. betul. Nah, jadi pertanyaan tadi bagaimana cara mengambil keputusan? Iya, bagaimana mengambil keputusan? Mungkin Ibu bisa kasih contoh Bu dengan kami, biar kami bisa Contoh kasusnya. contoh kasus Bu yang terjadi di lapangan. Baik, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi adanya seorang guru yang biasanya beliau menerima tunjangan profesi pendidik ya, tunjangan profesi Guru, TPG, tunjangan profesi guru. Dan karena pada waktu itu kita menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang mengakibatkan salah satu dari 3 orang guru itu tidak bisa menerima PPG. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kasus yang akhirnya yang bersangkutan menyalahkan pihak sekolah tidak bijak dalam mengambil keputusan atau tidak bijak memberikan jam pembelajaran, padahal sama sekali tidak ada celah untuk bisa membuat yang bersangkutan menerima PPG. Nah, akhirnya kita mengundang pihak bersangkutan untuk mendiskusikannya, mencari jalan keluar, bersama-sama membuat beberapa opsi yang dianggap mampu mengatasi ini, sehingga tidak hanya satu opsi tapi ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama, pihak yang menerima, guru yang menerima sertifikasi ini diminta untuk berbagi rata gitu ya. Jadi 2 orang ini TPG-nya dibagi kepada 3 guru tersebut. Oke, berarti ada yang nggak dapat, dia dibagi dengan yang dapat. Iya, yang dapat ini harus rela berbagi dengan yang tidak. Nah Bu, dalam kasus ini Bu ya, mungkin saya ingin bertanya. Jadi kira-kira Ibu kalau dalam pengambilan keputusan ini dengan mungkin ini kan ada 2 kepentingan yang sama Bu ya, sama-sama benar. Dan juga mungkin ada mengandung nilai kebajikan di dalam keputusan ini. Nah, kalau Ibu bagaimana Bu mengambil sikapnya Bu dalam kasus ini? Ya. Setidaknya saya harus punya dasar dalam mengambil keputusan terkait peraturan. Bila perlunya dasarnya adalah undang-undang guru mungkin kan. Jadi ada dasar yang kuat untuk mengambil sebuah keputusan, bukan hanya berdasarkan perasaan saja. Misalnya guru yang tidak pernah bersertifikasi itu kan terjadi karena
kebijakan kurikulum yang digunakan di luar kuasa sekolah. Nah, itu dasarnya bukan salah pihak sekolah, tapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan itu aturan. Jadi mau tidak mau ini harus menjadi dasar dulu supaya kita tidak disalahkan. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi Ya, didasarkan oleh peraturan Bu ya. Peraturan menteri atau bahkan undang-undang gitu. Undang-undang. Berarti ini sifatnya mengikat Bu ya, mengikat guru tersebut. Pasti. Oke. Ibu kalau tadi didengarkan kasus itu mungkin Ibu bisa memperjelas mungkin Bu ya, terkait langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Yang pasti saya akan menyediakan waktu khusus untuk mengatasi masalah ini. Kemudian ketika kita menyediakan waktu khusus dengan mengundang pihak yang terlibat tadi, mengondisikan suasananya dalam kondisi yang nyaman, kemudian menggunakan bahasa verbal yang baik atau berkomunikasi dan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, dan yang ketiga tentu saja dengan kondisi emosional yang baik ya, tidak dalam kondisi emosi yang nggak mood misalnya. Jadi perlu dikondisikan dan kita ajak pihak yang bersangkutan itu untuk sama-sama berpikir secara jernih, tidak dengan emosi. Ini penting Pak Alex, penting sekali supaya komunikasinya berjalan. Jadi kemampuan berkomunikasi ya. Jadi kembali ke komunikasi Bu ya, yang pasti. dikuatkan ke satu sama lain Bu ya. Betul. Ibu kalau ditanya tentang hal yang efektif yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus seperti tadi Bu, apa Bu yang menurut Ibu yang sangat efektif itu lakukan? Kalau efektif atau tidaknya kita menyediakan waktu khusus tadi Pak, itu efektif. Artinya kita tidak serta-merta gitu ya, tanpa perencanaan gitu, tiba-tiba gitu ya, akan kurang efektif. Kemudian kita juga perlu melibatkan pihak-pihak lain yang dianggap dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Paling tidak ada pihak lain yang memberikan saran. Kalau kasus dalam sekolah saya itu biasanya saya akan melibatkan seluruh wakil kepala sekolah, karena yang saya anggap orang-orang yang mampu memberikan masukan baik untuk saya masuk. Jadi melibatkan orang-orang yang berkepentingan Bu ya, Iya, dalam menyelesaikan kasus ya. Membantu menyelesaikan kasus atau memberikan saran setidaknya. Oke. Baik Ibu, ini kami lanjut Bu ya. Ya. Jadi kalau tadi hal yang efektif Bu ya, kalau kira-kira Bu selama menyelesaikan atau pengambilan keputusan di sekolah ini Bu ya, ada nggak Bu tantangan yang Ibu peroleh Bu? Mungkin yang bersifat tantangan Bu? Ya. Kalau tantangan pasti berkaitan dengan karakter pribadi yang bersangkutan ini sebenarnya. Karakter ya. Iya, karena kan menghadapi banyak orang berarti menghadapi banyak karakter. Ada yang memang mudah untuk bisa kita ajak menyamakan persepsi menghadapi sebuah masalah, tapi ada yang tidak gampang. Kalau saya amati itu faktornya adalah kurang mampunya atau kurangnya pengetahuan yang bersangkutan tentang masalah yang sebenarnya terkait dengan aturan. Jadi kurang paham aturan, kurang paham apa yang harus dilakukan dalam pekerjaannya gitu, sehingga menjadi Jadi ini artinya berkaitan dengan pribadi ya Bu ya, karakter personal yang bersangkutan Ibu ya. Iya, menurut saya itu tantangan. Jadi tantangannya di pribadi orangnya ini. Iya. Ya? Oke, mungkin seru sekali nih Bu kalau berkaitan. Ibu ini kalau ditanya Bu ya, Ibu tadi kan sudah bilang bahwa Ibu punya jadwal khusus ya Bu ya, waktu khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Bu yang Ibu lakukan itu kemudian Ibu selesaikan di tempat atau Ibu kemudian melakukannya dengan terjadwal atau mengikuti prosedur tertentu mungkin? Melihat kasusnya Pak Alex. Tergantung kasus ya Bu ya? Harus diselesaikan saat itu juga supaya permasalahannya tidak melebar. Misalnya saya mendapati guru yang membuat status yang dianggap tidak sesuai dengan profesinya sebagai guru, bahkan bisa menimbulkan chaos dalam sekolah atau karena di medsos ya, bisa melibatkan banyak orang. Nah itu harus segera. Jadi saya tidak menunggu lama, segera saya sudah dipanggil, diajak berbicara. Tapi kalau misalnya penyelesaian masalah guru yang harus memperbaiki proses pembelajaran di kelas, itu kan kasus juga, bahkan akan menimbulkan konflik ke siswa, di konflik siswa misalnya. Ini saya harus menjadwal, itulah melalui supervisi akademik. Nah, jadi ada misalnya pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi dalam
sebuah supervisi akademiknya itu harus terjadwal Pak Alex. Baik, Iya. bagus sekali nih Bu Kira begitu. pengalamannya. Mungkin patut dicontoh nih Bu ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang mungkin sifatnya urgen, ada yang non urgen ya Bu, Iya. ya. Artinya bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup panjang gitu Ibu ya. Iya. Ibu mungkin dari apa ya pengambilan keputusan ini mungkin adakah Bu seseorang yang ataupun faktor yang mempermudah Ibu ya selama ini dalam mengambil keputusan Bu, terkait dengan kasus yang dilema Iya. kita tadi Ibu ini sampaikan. Masih ada Pak Alex, mungkin saya sudah sampaikan sebelumnya. Orang yang lebih dulu saya libatkan dalam kasus itu yang pasti 4 orang wakil kepala sekolah itu harus tahu semua tentang masalah yang dihadapi. Karena mereka adalah orang terdekat saya dan bahkan perpanjangan tangan saya ketika saya tidak berada di tempat. Nah, orang-orang inilah yang mampu memberikan masukan, bahkan mampu ikut menyelesaikan masalah. Ya, atau kalau diperlukan ada guru senior yang dianggap lebih bijak, mungkin bisa memberikan saran berdasarkan pengalaman sampai sejauh ini. Yang Jadi itu Bu ya, yang dilibatkan para wakil ya. pada waktu. Kalau faktor-faktor yang lain mungkin Bu, ada nggak Bu yang mempermudah Ibu terkait mungkin lingkungan sekolah atau mungkin komite barangkali Bu? Ya, itu tadi kalau di luar sekolah ya, pihak luar ketua komite. Kita di sekolah ini selain memang senior dari segi umur, pengalamannya juga, dan beliau adalah orang yang bijak dalam mengambil keputusan, sehingga pertimbangan beliau juga, saran beliau juga saya jadikan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi dilema etika ataupun rujukan moral. Ibu, ini pertanyaan terakhir saya Bu ya, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Banyak sekali Bu ini apa inspirasi yang bisa kita peroleh dari apa yang Ibu sampaikan. Nah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu ya, kira-kira pembelajaran apa ya Ibu yang bisa Ibu petik Bu ya Bu ya dari pengambilan keputusan di dilema etika ini? Ada 3 hal Pak Leng. Yang pertama, kasus yang menyangkut dilema etika dan rujukan moral ini hendaknya diselesaikan dengan segera, baik itu saat itu juga ataupun terjadwal. Tapi ya segera, tidak berlama-lama maksudnya. Yang kedua, sebaiknya libatkan orang lain yang dianggap mampu memberi saran untuk penyelesaian kasus tersebut. Nah, jadi kepala 1 orang itu, kepala 2 atau 3 orang itu lebih baik daripada kepala 1 orang yang kita butuh pemikiran orang lain. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan harus memiliki dasar, baik itu peraturan atau undang-undang, dan pengambilan keputusan juga harus dilakukan dalam kondisi emosi yang baik. Baik Ibu, ini luar biasa sekali nih jawabannya. Terima kasih nih waktunya. Saya mohon undur diri dulu. Mungkin yang disampaikan Ibu ini sangat berharga sekali Bu ini. Pengalaman para sekolah ini kan tidak gampang ya Bu ya, betul sekali jam terbang dan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman Ibu ini tentu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon undur diri. Sukses Pak Alex ya. Waalaikumsalam.